Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah iman dan kerendahan hati yang mengagumkan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Lalu Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Atas dasar iman seorang perwira itulah hambanya dapat disembuhkan. Kisah perwira di Kapernaum ini adalah salah satu perikop Injil yang paling kuat dalam hal iman seseorang. Ada 4 hal yang kita bisa petik dari kisah Injil hari ini. Pertama, seorang perwira ini memiliki belas kasih dan kepedulian yang luar biasa. Walaupun ia seorang perwira, seorang pemimpin militer Romawi yang bisa saja mengabaikan bawahannya, tetapi ia memilih untuk peduli dan bertindak. Ia menunjukkan belas kasih yang luar biasa terhadap hambanya yang sakit lumpuh dan menderita itu. Kedua, puncak kerendahan hati sang perwira. Saat Yesus menawarkan untuk datang dan menyembuhkan, respon perwira itu sangat mengejutkan. Perkataannya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku," adalah perkataan kerendahan diri, hati, dan ketidaklayakannya sebagai orang berdosa untuk menerima Tuhan ke dalam diri, keluarga, dan seisi rumahnya. Ketiga, iman yang mendalam pada kuasa Yesus dalam firman-Nya. Perwira itu menunjukkan pemahaman spiritual yang luar biasa tentang kuasa Yesus.
Ia percaya bahwa kata-kata Yesus memiliki kuasa absolut yang dapat melampaui jarak fisik. Katanya kepadanya, "Katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh." Keempat, gambaran tentang kerajaan surga. Yesus menutup pengajarannya dengan gambaran kerajaan surga. Ia memberikan perspektif yang lebih luas tentang kerajaan surga. Yesus bersabda, "Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Hal ini mengisyaratkan bahwa keselamatan itu disediakan bagi semua orang yang memiliki iman dan hidup bijak tanpa memandang latar belakang, suku, atau status sosial. Saudara-saudari terkasih, perwira itu menunjukkan teladan bagi kita bahwa iman sejati adalah percaya pada kuasa perkataan Tuhan tanpa harus melihat atau menyentuh. Marilah belajar dari seorang perwira yang memiliki kuasa dan berpengaruh, namun merendahkan diri sebagai hamba di hadapan Yesus dan mengakui otoritas kuasa Yesus. Ia percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menyembuhkan dan membebaskan dosa orang. Kita dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita percaya penuh pada otoritas kuasa Yesus, mengikuti kehendak dan tuntunannya, serta bergantung pada belas kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.